Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rizkika, NIM 2433003, Prodi Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana laboratorium yang baik dan benar dan tata tertib memasuki dan menggunakan laboratorium. Apa sih itu laboratorium? Laboratorium adalah tempat yang berfungsi dilakukannya penelitian ilmiah atau percobaan tertentu. Laboratorium dapat berisiko mengancam keselamatan seseorang jika tidak dibangunkan dengan baik. Laboratorium ilmiah dibedakan menurut disiplin ilmunya. Misalnya, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa atau linguistik. Laboratorium ilmiah dapat ditemukan sebagai ruang penelitian dan pembelajaran di sekolah dan universitas, industri, pemerintah, atau fasilitas militer, dan bahkan di atas kapal dan pesawat ruang angkasa. Nah, lantas bagaimana sih menggunakan laboratorium yang baik dan benar? Laboratorium yang baik dan benar meliputi berbagai aspek yang harus dipenuhi untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kualitas hasil kerja di laboratorium. Nah, laboratorium yang baik dan benar memiliki beberapa aspek. Yang pertama, memiliki alat keselamatan yang lengkap dan informasi nomor telepon penting. Jadi, pastikan laboratorium dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai, seperti pemadam kebakaran dan petugas medis. Selain itu, nomor telepon penting termasuk pemadam kebakaran dan petugas medis harus terpampang jelas untuk memudahkan tindakan darurat. Nah, yang kedua, sistem ventilasi yang baik. Jadi, ruangan laboratorium itu harus memiliki sistem ventilasi yang efektif. Pastikan proses sirkulasi udara stabil dan diperhatikan dengan baik untuk menjaga kondisi laboratorium tetap sehat. Semakin banyak sirkulasi udara, semakin baik kondisi laboratorium. Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan di laboratorium dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, penataan bahan kimia dengan rapi. Jadi ruangan laboratorium itu harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia, baik yang berbahaya maupun tidak, harus disesuaikan dengan klasifikasinya. Pastikan setiap peralatan praktikum disimpan di tempat yang mudah dijangkau. Berikan denah atau panduan penempatan bahan kimia dan alat praktikum di rak atau lemari untuk memudahkan pengelolaan laboratorium. Nah, yang keempat, punya alat keselamatan kerja. Jadi pastikan di laboratorium itu ada alat keselamatan kerja selalu bersedia di laboratorium. Dengan demikian, pengguna laboratorium bisa memanfaatkannya jika terjadi suatu kondisi yang bersifat bahkan mengancam nyawa. Yang kelima, terdapat jalur evakuasi. Di laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang jelas. Laboratorium dianjurkan untuk memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh untuk memastikan evakuasi yang efektif. Nah, yang terakhir yaitu menyimpan bahan kimia yang aman. Jadi bahan kimia yang berbahaya itu harus ditempatkan dalam rak khusus. Pisahkan setiap bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan bila bereaksi untuk mencegah resiko yang tidak diinginkan. Nah, jadi itulah tadi penjelasan tentang laboratorium yang baik dan benar. Jadi kita harus tahu bagaimana sih laboratorium yang baik dan benar sebelum kita memasuki laboratorium, atau kita harus tahu juga apa sih itu laboratorium. Jadi kita bisa mengetahuinya agar kita bisa menghindari resiko tadi. Selanjutnya menjelaskan tentang tata tertib memasuki dan menggunakan laboratorium. Ada beberapa tata tertib memasuki dan menggunakan laboratorium. Yang pertama, tidak diperkenankan masuk ke dalam laboratorium tanpa izin petugas laboratorium. Selama bekerja di laboratorium, tidak diperkenankan untuk bekerja tanpa pendamping praktikum seperti pengajar, guru, atau dosen atau asisten praktikum.
Yang kedua, gunakan alat pelindung diri atau APD seperti jas laboratorium, sarung tangan, kacamata, masker, sepatu tertutup, dan lainnya. Gunakan alat pelindung diri dengan baik dan benar sesuai dengan fungsinya. Rambut, perhiasan, dan pakaian yang berlebihan dapat membahayakan. Gunakan sepatu tertutup dan tidak diperkenankan menggunakan sendal. Nah, yang ketiga, ketahui jalur evakuasi fasilitas keselamatan kerja dari keadaan darurat, seperti alat pemadam api ringan atau APAR, kotak P3K, alarm kebakaran, dan pintu darurat lainnya. Lanjut yang keempat, bekerja atau praktikum sesuai prosedur di bawah pengawasan petugas laboratorium atau pendamping praktikum. Ikuti instruksi kerja secara lisan dan tulisan dengan cermat. Bila ada yang tidak dimengerti, tanyakan pada petugas laboratorium atau pendamping praktikum sebelum memulai suatu pekerjaan atau praktikum. Nah, yang kelima, alat laboratorium dan bahan kimia hanya boleh dikeluarkan dari ruang alat dan ruang bahan atas sepengetahuan petugas laboratorium. Lalu isi formulir peminjaman alat dan formulir peminjaman bahan kimia yang diberikan oleh petugas laboratorium. Nah, lanjut yang keenam, ada pasang dan gunakan alat dengan sepengetahuan petugas laboratorium atau pendamping praktikum. Bila tidak dimengerti cara penggunaan alat, tanyakan kepada petugas laboratorium atau pendamping praktikum. Lanjut ketujuh, yaitu tidak diperbenarkan untuk menyentuh alat yang tidak digunakan atau memindahkan alat ke tempat lain tanpa sepengetahuan petugas laboratorium atau pendamping praktikum. Lanjut yang kedelapan, laporkan kecelakaan yang terjadi, alat pecah atau rusak kepada petugas laboratorium dan pendamping praktikum. Yang kesembilan, telah selesai digunakan dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan bersih dan kering. Dengan demikian pula, bahan yang telah selesai digunakan jangan buang limbah secara sembarangan. Buang limbah hasil pekerjaan atau praktikum di tempat yang telah disediakan. Nah, yang ke-10, tidak diperkenankan bersenda gurau, makan, minum, merokok, atau mengunyah permen di laboratorium. Jangan pula gunakan peralatan gelas untuk wadah makanan atau minuman. Yang terakhir, rapikan kembalikan meja kerja dan matikan api, air, dan listrik setelah pekerjaan selesai. Semua orang yang bekerja di laboratorium wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan laboratorium.